Fems, siapa yang gak panik kalau ada ular masuk rumah? Hi, bikin merinding. Yang jelas nih Fems, kehadiran ular yang masuk ke dalam rumah sendirian bisa menimbulkan kepanikan dan ketakutan. Ya kan, ya kan? Percaya nggak percaya sih? Meski ular tinggal di alam seperti hutan atau persawahan, tapi nggak menutup kemungkinan si ular bisa masuk ke rumah ya Fems. Bagi masyarakat tertentu, tidak hanya bahaya nyata aja yang dikhawatirkan, tapi juga ada sisi-sisi mitos yang masih dipercaya tentang kemunculan ular di rumah. Di Indonesia sendiri banyak mitos berkenaan dengan hal ini. Ada yang bilang jika ada ular hitam masuk ke rumah, bisa jadi itu adalah pertanda kedatangan tamu tak diundang. Tamu tak diundang ini dianggap punya niat buruk terhadap rumah dan penghuninya. Menurut Primbon Jawa, ular yang masuk ke dalam rumah juga dianggap sebagai peringatan kepada pemilik rumah. Katanya akan ada kabar buruk yang akan menimpa pemilik rumah. Kabar buruk ini bisa berupa tingkat kesehatan yang memburuk atau akan terjangkit penyakit berbahaya. Ada juga yang bilang, jika ular masuk ke dalam rumah saat maghrib, bisa jadi pertanda pemilik rumah akan kehilangan anggota keluarganya dalam waktu dekat. Ada juga mitos yang bunyinya begini. Jika ular masuk ke rumah, itu adalah pertanda akan datang orang jahat yang akan mengganggu ketentraman keluarga. Orang jahat ini bisa berupa tetangga, pesaing bisnis, atau anggota keluarga besar lainnya yang memiliki niat buruk terhadap keluarga. Waduh. Ada juga mitos lain yang menganggap kedatangan ular adalah pertanda pemilik rumah harus segera membayar janji atau nazar. Biasanya ular yang membawa pertanda ini adalah ular yang berbisa. Wah, kamu ini ular atau debt collector? Duh, serem-serem banget sih makna dan mitos ular masuk rumah. Kayaknya hampir-hampir nggak ada hal baiknya. Kalau kamu gimana, Fems? Percaya nggak? Atau malah pernah dengar versi yang beda tentang mitos ular masuk rumah? Ya, percaya nggak percaya sih. Kalau ini sih emang nggak soal masuk rumah ya. Soalnya si cicak ini biasanya udah ada di dalam rumah dan sering kita jumpai. Tapi tetap aja si cicak gak lolos dari berbagai mitos. Banyak banget tuh mitos yang beredar di masyarakat seputar kejatuhan cicak di tubuh. Yang jelas sih pasti sangat menggelikan ya. Tapi menurut beberapa kepercayaan, hal ini jadi sebuah tanda dan punya berbagai arti. Katanya sih tergantung jatuhnya di bagian tubuh sebelah mana. Lah, bisa begitu ya? Beda-beda. Percaya nggak percaya sih? Kalau cicak jatuh dekat tubuh tapi nggak sampai kena, justru bermakna baik. Katanya sih ini artinya kamu dijauhkan dari musibah, masalah, dan malapetaka. Kalau jatuhnya di pundak, beda lagi artinya. Ini artinya keluarga atau orang yang disayang akan mengalami nasib buruk. Katanya nih, kalau ini benar-benar terjadi, kamu perlu segera memberi peringatan ke orang-orang yang dirasa akan terkena resikonya. Duh, jadi repot ya. Kalau kejatuhan cicak di kepala, ada beberapa makna. Mitos yang paling banyak dipercaya sih, anggota keluarga akan meninggal dunia atau kamu sendiri yang akan mengalami musibah atau kecelakaan. Kejatuhan kotoran cicak tanpa sengaja juga dipercaya kalau cicak itu digunakan dukun santet atau paranormal untuk mengirimkan kesialan dan penyakit. Maka dari itu, jangan heran kalau banyak orang yang menghindar kalau cicak ada tepat di atas kepalanya. Kalau sudah terlanjur kejatuhan kotoran, katanya sih harus segera membersihkan diri
dan menghentikan segala aktivitas di luar rumah. Kalau kejatuhan cicak di tangan, beda lagi artinya. Justru bermakna baik. Katanya nih, orang yang kejatuhan cicak di tangan akan mendapatkan pekerjaan baru, keuangan lebih lancar, dan mendapat pujian dari orang sekitar atas pekerjaan yang ditekuni. Berkebalikan dari itu, kalau jatuhnya di kaki justru jadi tanda kemalangan untuk karir, keuangan, dan kegagalan rencana hidup. Ya, gitulah kira-kira mitos tentang cicak. Namanya mitos, memang gak bisa dipegang kebenarannya ya. Tapi tetap aja beredar kepercayaan itu di masyarakat. Ya, percaya gak percaya sih.